Ya, kita mulai langsung ya. Hasil penelitian PTK, tindakan kelas, mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda dengan menggunakan metode demonstrasi. Di kelas 5 MI Miftahul Tolibin, Desa Warumirangan, Demak dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda. Di kelas 5 MI Miftahul Tolibin Warumirangan, Demak yang terbukti adanya peningkatan hasil prestasi belajar pada setiap siklusnya. Prestasi belajar siswa pada prasiklus adalah rata-rata 53,21 dengan persentase ketuntasan 42,5%. Pada siklus 1 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 73,92 dengan persentase kelulusan 71,42%. Sedangkan siklus kedua kenaikan bertambah menjadi rata-ratanya 84,28 dan persentase kelulusannya adalah 96,42%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian dan kelas mencapai indikator ketuntasan yaitu di atas 85%. Oke, berarti dia dengan menerapkan metode demonstrasi di siklus 1 dan siklus 2 mengalami begitu luar biasa ya kenaikan persentase lulusnya. Jika hasil penelitian tindakan tersebut ditulis menjadi sebuah artikel untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal, judul yang tepat adalah judul ya. Sesuaikan aja, ini adalah penerapan ya. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil. Udah, penerapan. Cari yang depannya penerapan. Sudah jelas di sini. Penerapan. Jadi jawabannya adalah yang D. Nggak usah kelama-lamaan D. Gimana? Salah, ini salah, ini salah. Ya, jawabannya yang D. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Gampang ya. Sesuaikan aja dengan rutinitas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa discovery learning dapat membantu peserta didik berpikir tingkat tinggi (HOTS). Hal ini membuat Pak Gary ingin menetapkan discovery learning di kelasnya. Karena nilai ulangan harian mengidentifikasikan banyak peserta didik mempunyai kemampuan menyelesaikan soal HOTS yang masih rendah. Jika Pak Gary ingin melaksanakan penelitian tingkat kelas, maka dengan menerapkan pembelajaran discovery learning, dugaan sementara adalah hipotesis. Ya. Hipotesis. Menerapkan pembelajaran discovery berarti cari aja yang discovery learning. Ya. Semua discovery learning, tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Menerapkan berarti ada peningkatan. Ya, ada peningkatan sama seperti yang tadi. Jadi kata kunci adalah penerapan meningkatkan ya, meningkatkan berarti ada peningkatan. Ya udah, yang A salah, yang B salah, yang C salah, ada peningkatan ya udah di jawaban. Ya, jawabannya hanya yang D, ini salah. Langsung aja, ada peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan melalui pembelajaran discovery learning. Ya, sesuai ya. Jadi kalau seperti ini gampangnya cari aja yang ada peningkatan ya. Tinggal cari aja yang ada peningkatan. Kalau soal yang kemarin tuh yang soal yang di UP se-Oktober ini soalnya. Ya, tinggal cari penerapan sama peningkatan. Oke ya, kita lanjut 2 soal nih ya, 2 soal untuk mengenai masalah seperti ini 2 soal. Jadi cukup lumayan ya, 2 soal tuh cukup lumayan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan analisis hasil tes, hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa dari 6, saya jelaskan dulu ya tentang PTK ya. Dari 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 Bunul Malang yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data. Ya, diperoleh data. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah dan proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal, belum melatih kemampuan memecahkan masalah. Metode pembelajaran masih kurang. Oke, jadi observasinya adalah metode pembelajaran masih kurang. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK
yang tepat adalah rancangannya. Ya, rancangan. Di judulnya yang tepat adalah Yang paling penting ya judul di sini adalah untuk judul ada model pembelajaran, penerapan model, ada harapan, ada siswa, ada tempat. Ya, tinggal cari aja ya, di sini nih. Saya belum tentu benar ya. Jadi jawabannya itu cari yang ada model penerapannya, ada harapan, ada siswa, ada tempatnya. Ya. Tinggal cari aja, maka kita pilihlah jawaban yang tepat adalah ya penerapan ya. Yang A salah pengaruh, yang C salah pengembangan, yang D salah pengembangan, tinggal penerapan. Nah, tinggal bedakan aja apa yang E atau yang B. Ya, tinggal ada model penerapan, ada harapan, ada siswa, ada tempatnya. Yang B sama yang E perbedaannya hanya siswa kan? Ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Yang E. Kenapa yang E, Pak? Karena tadi saya bilang, penerapan model, ada harapan, ada siswa, ada tempat. Ya. Kita jawab yang B. Penerapan model ada untuk meningkatkan harapannya. Tempatnya SD Bundul Malang, tapi siswanya nggak ada, maka ini kurang tepat. Yang E, penerapan model ada, harapannya ada, siswanya ada, tempatnya juga ada, maka yang ini yang lebih tepat. Maka jawabannya adalah yang I ya, yang E. Ya, yang E ya. Jawabannya adalah yang E ya. Jadi kata kuncinya ada model, penerapan model, ada harapan, ada siswa, ada tempat. Jadi jawabannya yang E, bukan yang B ya. Salah kan itu di modul. Jawabannya bukan yang. Berarti konsep rancangan PTK, Pak ya? Iya, ada konsep rancangan PTK, judulnya harus ada namanya model penerapan, harus ada namanya harapan, harus ada yang namanya siswa dan tempat ya. Dicatat dulu, Bu, kalau mau catat. Biar kita lanjut ke Saya catat, Pak. ya, catat dulu aja. Catat, Pak. Ini kami catat penerapan, harapan, Model penerapan, harapan, siswa, siswa ya, dan tempatnya. tempatnya. Jadi yang B itu nggak Ketentuan ada, untuk judul PTK. iya, yang B itu nggak ada siswanya kan? Iya. Iya. Yang E lengkap. Itu jawabannya adalah yang itu. Cari aja yang penerapan model. Sama seperti soal tadi kan, yang 25 tadi. Penerapan, ya kan? Penerapan. Oke. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gampang ya. Jadi ada. Ulangi lagi, Pak. Oke, untuk mencari rancangan PTK, judulnya yang bagus itu adalah ada model penerapan model, ada harapan, ada siswa, ada tempat. Ya. Cari penerapan model, pengaruh berarti salah. B penerapan model benar. C pengembangan salah. C D pengembangan salah. E penerapan model benar. Oke, sama-sama benar nih yang B. Yang tinggal jawabannya yang B dan E ya kan? Tengok, adakah harapan? Ada harapan yang mana, Pak? Untuk meningkatkan, untuk meningkatkan. Adakah siswa yang B? Enggak ada kan siswanya? Tidak ada siswa. Objeknya enggak ada. Yang E ada, maka yang E lah yang benar. Tempatnya ada. Ada. Mana Fani? Ini salah ya. Yang B salah, maka jawabannya adalah yang E. Paham ya? Di modul apa, Pak? Jawabannya kok di modul, Pak? Ya, harus ada penerapan itu ya, Pak. Itu sengaja. Biar Bapak Oh, bisa iya, iya. membedakan yang mana. Iya, yang iya. E. Oke, jadi jawabannya yang Oke, E Pak. ya. Sorry Ya. Pak Amir, Ya. udah berapa soal Pak baru bisa masuk? Baru 3 soal, Pak. 3 soal. Kan sudah saya bikin semua nih, Pak, di modul itu saya bikin 1 ada model penerapan. Yang kedua ada harapan, yang Ya. ketiga ada siswa, yang keempat ada tempat. Jadi kalau jawaban modul yang B itu yang mungkin saya salah buat jawabannya karena materinya sudah saya bikin di sampingnya. Jadi yang E Ya, gini aja, Pak ya. Siap. Oke. Pak, bedanya untuk merumuskan dengan hipotesis apa ya? Gak usah pening-pening, Bu. Hipotesis gini aja, Bu. Cari aja ada peningkatan ya. Ada peningkatan saja. Iya, nggak sama aja itu, Pak. Ada peningkatan kemampuan siswa sama aja. Dalamnya ada model, ada harapannya, ada tempatnya kan gitu. Hampir sama nih. Ya sama aja sebenarnya, Bu. Nggak ada bedanya. Ini nggak ada tempatnya nih kan? Penerap. Ya nggak ada masalah nggak tempatnya ini. Tempatnya biasanya hipotesis nggak pakai tempat. Ya. Ada Kalau judul makan lebih lengkap ya, Pak. iya, Rancangan untuk kalau judul lebih hipotesis lengkap. itu nggak ada di tempatnya, biasanya nggak tempatnya. Ini ada peningkatan kemampuan siswa dalam misalkan
melalui pembelajaran discovery learning. Berarti kan pembelajaran model penerapan discovery, nah itu modelnya. Peningkatan itu harapannya siswanya, ya kan? Jadi hipotesis Ya. itu ada 3 aja biasanya 3. Siswa, model penerapan hanya tempatnya nggak ada itunya harapan. Harapannya ini ya ada peningkatan ya. Selalu untuk meningkatkan, selalu untuk meningkatkan, selalu untuk meningkatkan. Jangan ngambil yang lain, oke? Iya, iya. Oke, kan ada peningkatan, bukan ada hubungan. Oke ya. Sama soal seperti ini, rumusan judul penelitian kelas Pak Amir Sisbianto ya. Pak Amir ini Sisbianto. Cari aja upaya meningkatkan. Ya, upaya meningkatkan. Mana yang meningkatkan? Cuman yang D sama yang E. D sama E yang bagus. Iya kan? Iya. Ada penerapannya. Ada melalui metode ceramah, melalui metode game based learning pada siswa Budi, SD Budi, Karya Magelang. Sama-sama bagus ini. Semuanya benar ya. Yang D benar. Ya, saya ulangi dulu. Saya mau dulu. Yang D benar, yang E benar. Iya kan? Ya kan, Bu? Ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Pak. yang D benar, ada harapan, ada model, ada metode, ada modelnya, ada penerapannya. Penerapan model ada harapan, ada tempat, ada siswa, ya kan? Ya, tengok soalnya. Yang diminta apa? Mengalami masalah dalam kegiatan, khususnya mengenai motivasi. Motivasi yang ngena mana? Yang biar tertarik belajar. Motivasi itu adalah Game based learning. motivasi itu adalah untuk menarik perhatian siswa belajar, untuk dia semangat belajar. Maka pakai mana? Ceramah apa mau game? Meningkatkan kemampuan siswa ya, Pak. Iya. Jawabannya game lah. Game itu mencari motivasi siswa, ya kan? Iya. Bisa dipahamin? Bisa. Pak. Ya, cuman nggak usah pening-pening kali Bu ya, karena udah. Amir. Ya silakan Bu. Sudah berapa soal sudah ini? Empat Bu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Udah Ibu, tadi udah paham ini, biar saya ulangin lagi nggak paham? Saya akan ulangi yang 4 soal tadi juga, yang gampang. PTK itu, ya untuk PTK itu tadi yang pertama harus ada apa? Harus ada penerapan Model. penerapan model. Harapan. Ada harapan. Siswa ada tempat. Ada objek atau siswa. Ada namanya tempat. Oke. Ya, bisa dipahamin ya. Oke. Yang diminta lagi apa? Menjadi judul PTK ya. Judul PTK. Nggak usah baca soal yang kali, Bu. Dia minta judul PTK. Inilah dia. Penerapan model. Cari yang penerapan model. Penggunaan, penerapan model, ya kan? Ya. Oke, yang B bagus, ya kan? Yang B bagus. Melalui penggunaan salah. Yang D bagus. Pengaruh metode salah kan? Ya kan? Jawaban tinggal yang B sama yang D. Tengok soalnya, yang B apa yang D bagus Pak? Ya tengok aja nih, penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan. Udah ada sini kan? Pak, ini soal pedagogik atau apa ya, Pak? Pedagogi lah, Bu. Ini soal apa? Soal pedagogi, Bu. Ya, PTK. Ibu harus paham PTK mengenai judulnya sama hipotesisnya. Yang ini judulnya udah jelas nih, penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan, ya kan? Iya. Ya udah, kalau yang B sama yang D, yang lebih cocok yang D lah, sesuai dengan yang judul di atas ini kan? Iya. Iya kan? Nah, jawabannya Iya. di itu kan sama-sama benar. Pak, yang B benar juga. Iya benar, tapi nggak sesuai dengan judul di atas. Makanya saya jawab adalah yang D. Paham? Di nomor yang ini, nomor yang apa namanya? Yang ini, hipotesis. Ya sama aja. Hipotesis tadi biasanya tidak ada tempatnya, yang ada adalah penerapan model, adanya harapan dan siswa. 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 Ya udah cari yang meningkatkan. Harapannya mana? Harapan itu biasanya upaya meningkatkan. Jangan yang lain-lain, meningkatkan. Carilah yang kata-kata meningkatkan. Perbedaan efektivitas salah, pengaruh signifikan salah, hubungan antara salah, peningkatan ya benar, yang D cuman yang D yang benar. Ngapain lagi kemana-mana? Yang D selesai masalah. Oke?
Oke. Ya gampang, kata kuncinya adalah harapan itu adalah meningkatkan, oke? Paham ya? Paham ya Pak Ibu ya? Ya. Paham ya? Oke, kata kunci cari, kata kunci. Sama seperti ini. Pengaruh model. Kita panjang soalnya. Kita cari aja PTK. Oh, PTK kata Pak Amir itu kemarin tuh saya belajar ada model, ada harapan, ada siswa, ada tempat. Harapannya adalah meningkatkan. Meningkatkan. Model penerapan. Maka kalau pengaruh salah apa benar? Salah. Salah. Penerapan yang B benar? Benar Iya. kan? Benar. Pengembangan salah nggak? Salah. Nah, pengembangan salah nggak? Salah. Tinggal yang E penerapan. B sama E benar. Masukkan rumus yang lain. Harapannya ada meningkatkan. Ada Ya. siswanya, ada. Oh beda, yang ini nggak ada siswanya Pak. Yang B tak punya siswa, yang E punya siswa. Ada siswa. Mana yang benar? Gampang Pak. sekali kan? Ya. Gampang ya, soal tuh gampang sekali Bu. Nih. Yang ini juga rumusannya iya, kata Pak Amir kemarin adalah upaya meningkatkan, ada peningkatan. Yang A ceramah, nggak ada keberanian, ya. Hubungan ya, salah ya hubungannya. Harusnya penerapan. B faktor-faktor salah. Pengaruh salah kan? Salah. Ya salah. Yang ada adalah meningkatkan. Yang D sama yang E benar kan? Iya. Pak, jawabannya dua Pak. Yang D sama yang E Pak. Harapannya ada Pak. Siswanya ada. Tempatnya ada Pak. Jadi Pak, yang mana yang benar Pak? Nah kan gitu kan biasanya kan. Yang benar cari yang sesuai dengan masalah. Masalahnya apa? Motivasi. Bandingkan. Kau pakai ceramah apa pakai game yang enak, yang bisa menarik. Game. Maka jawabannya yang E. Tinggal dibandingkan. Bisa dipahami? Bisa. Pak. Nah, ya. Kalau belum bisa catat dulu ya. Catat dulu yang itunya tadi harapan. Nah, yang tadi nih ya. Semoga soal akhirnya seperti ini, Pak. Iya, emang seperti inilah Bu soal Bu. Amin. Dibeda-bedain sedikit, Pak ya. Iya. Pak Amir. Pak, tapi bisa lah Pak. Misalnya sama persis soalnya ini bisa kemungkinan keluar lah Pak. Itu Pasti, Bu. mimpi Bu, ini mimpi ya. Yakin saja, Bu. Doakan saja ya Pak Amir ya. Ibu lagi mimpi Bu ya? Iya Pak. Nah, bangun lagi, bangun Bu. Bisa jadi Ya, Bu. Iya bisa Pak Amir jadi. yang buat. berharap. Bangun Bu, bangun. Mimpi. Mimpi yang bolong Pak. Mimpi semua. Lagi Tanya, mimpi tuh. silakan Bu, tanyakan Bu, silakan Bu. Untuk yang soal yang tampil di layar ini, Hmm. antara B dan D, itu kan yang D kan penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan. Kalau untuk, biasanya kalau judul-judul itu kan pakai melalui seperti itu Pak. Kalau dapat meningkatkan itu bukannya hipotesisnya Pak, dugaan sementaranya Pak. Di sini saya sama aja sebenarnya sih. Dapat meningkatkan melalui, ini minta apa nih? Judul. Ya kalau judul biasanya kan melalui seperti itu. Kalau dapat meningkatkan itu biasanya masuk di hipotesisnya, di dugaan sementaranya. Gimana Iya, Pak? betul juga itu sih. Taruh dulu ya, yang B dengan yang D. Ya kalau saya di sini yang ya hipotesis dapat melalui. Kan ada kata kuncinya Pak, penerapan. Iya betul sih, ini betul bisa juga sih Bu. Yang B ini bisa, yang ini betul nih di sini melalui, betul ibu tuh bagus juga nih. Nah, melalui penerapan atau dapat meningkatkan. Hipotesis, coba dulu tengok dulu judul PTK dulu. Coba cari dulu judul PTK, benar nggak melaluin? Kalau benar ya udah jawabannya melalui, gitu aja Bu, nggak usah pusing-pusing. Judul Banyak kan PTK. yang melalui. Beda Pak, beda. Coba cek judul PTK, melalui apa biasanya? Melalui apa dapat meningkatkan? Cek aja. Melalui biasanya, Pak. Kalau PTK ada peningkatan, Pak, biasanya. Iya benar Bu. Maksud saya Penggunaan ini, katanya Bu, melalui apa pakai dapat, itu yang tadi saya bilang, melalui model penerapan model. Biasanya melalui media pembelajaran apa gitu, Iya, Pak. betul. Semuanya saya tengok ini pakai melalui. Bagus Bu.
Terima kasih Bu. Melalui ya, penerapan Peningkatan hasil belajar siswa. menambah siswa melalui. Nah, ini kan kata-kata ini yang ini. Kata-katanya peningkatan prestasi belajar siswa melalui penerapan. Ya, melalui. Tapi kan makanya saya bilang, coba Ibu tengoklah dulu, Ibu tengok dulu, coba Ibu cek aja. Ibu cek dulu. Ibu cek dulu semuanya, tapi Bu, di semua judul itu ya ada upaya peningkatan, upaya peningkatan. Saya sudah cek Bapak, memang ada peningkatan, terus melalui juga. Iya, tapi Peningkatan pembelajaran matematika melalui pemanfaatan contohnya Bapak seperti itu. iya, seperti itu kan? Ada melalui Iya, kan? iya ada melaluinya. Cek aja semua. Banyak dulu. melalui. Pak, PTK saya juga melalui. Melalui. Iya. Berarti ya udah kalau gitu udah selesai ya masalah ya. Melalui. Selesai masalah ya. Kalau besok ada masalah seperti ini, kalau judul pakai melalui, kalau hipotesis pakai dapat. Tambahin ya. Jadi nggak usah pening-pening ya. Jadi makasih Bu ya, makasih telah membuat itu makin banyak ilmunya. Jadi ingat ya, kalau misalnya nanti hipotesis pakai apa? Hipotesis melalui. Wih, salah lah jadinya. Dapat. Dapat. Kalau judul pakai melalui. Oh, judulnya melalui. Tapi ini kata kunci selalu meningkatkan. Meningkatkan. Upaya meningkatkan. Iya, upaya meningkatan boleh atau lagi penerapan model melalui gitu kan? Iya. Ya. Selesai ya masalah ya. Terima kasih Bu. Jadi lanjut. makin banyak ilmu seperti ini makin bagus ya. Jadi hipotesis pakai dapat, judul pakai melalui. Oke. Bentar Pak, dulang Pak, tadi sinyalnya jelek. Iya, diulangin. Yang ini ya, yang ini judul pakai kata-kata melalui. Judul melalui penerapan Pak ya? Iya, kalau misalnya hipotesis pakai kata-kata dapat. Hipotesis dapat. Peningkatan. Dapat. Jawabannya saya bilang tadi cuma 2, yang B sama yang D. Nih, tapi betul lebih jeli lagi, melalui sama dapat. Iya, betul, melalui sama dapat. Benar. Ya, melalui sama dapat. Ya betul lah, melalui. Biasanya pakai PTK itu yang pakai melalui. Cek aja di Google, misalnya Google gambar misalnya cari semua pakai melalui penerapan metode demonstrasi, melalui penerapan model jigsaw. Jadi pakai melalui, maka yang tepat adalah yang B. Kita ganti yang B ya. Iya. Oke. Nah, Oke. jadi lebih jeli. Nanti jawabannya pasti lebih bagus. Kenapa? Tadi judul pakai melalui, hipotesis pakai dapat. Dan ini kata kuncinya. Ada penerapan model, ada harapan, ada siswa, ada tempat. Oke? Oke. Ya. Saya masalah ya? Selesai. Oke, selesai. Terima kasih untuk Ibu tadi telah memberi ilmu yang makin cepat untuk menjawab PTK. Oke? Lanjut ya? Lanjut. Oke. Ini diminta apa nih? Ini sama juga diminta apa nih? Ibu Lina sedang mengajar cara mengerjakan soal cerita terkait penyumbang bilangan asli berikut. Beni memiliki 12 kelereng dan Doni memiliki 22 kelereng. Doni memberikan 5 kelereng kepada Beni. Berapa kelereng Beni sekarang? Untuk mengerjakan soal tersebut, guru memberitahu siswa bahwa ada kata kerja pada soal itu berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Kata memberi itu berkaitan dengan berkurang atau pengurangan, sedangkan kata diberi itu bertambah atau penjumlahan. Setelah diberi penjelasan tersebut, siswa menjawab bahwa kelereng Beni ada 7 karena kata kerja yang pada soal itu memberikan yang berarti dikurang. 11 kurang 5, jadi jawabannya 7. Jika diminta memperbaiki kegiatan, ya memperbaiki kegiatan, langkah pembelajarannya adalah memperbaiki ya. Yang mana yang bagus kan? Yang mana yang bagus? Ini kan saya langsung pilih. Kenapa? Bermain langsung aja dia role playing biar langsung ngerti kan gitu kan? Daripada pusing-pusing kan? Iya betul Pak. Constructive speech betul. Saya jawab yang E. Kenapa? Karena langsung lebih enak. Kan? Kenapa yang A salah? Memberikan soal cerita ya. Kata kunci yang berbeda. Yang B jelas salah menghafalkan kan? Menghafalkan itu kurang tepat. Guru langsung menulis kalimat. Siswa ini kurang bagus. Melatih kelancarannya dengan drill ya kurang bagus. Maksudnya yang paling bagus ini yang E. Role playing bermain. Langsung dia kan? Langsung dilibatkan siswanya Pak. Iya, jadi langsung paham. Kalau gitu langsung paham daripada kita kasih tambah-tambahan. Makanya saya bilang jawabannya E. Langsung melibatkan siswa, pembelajaran konstruktif, nyata dia langsung terlibat, ya udah langsung ngerti kan gitu kan.
Siswa aktif ya, Pak? Iya, langsung ngerti kan? Ya. Yang ini yang kegiatan maksudnya sini adalah ini sesuai nih, konstruktivisme berarti benda nyata ya kan? Iya. Siswanya terlibat, yang terlibat cuman yang I, ya kan? Ya. Membangun pengetahuannya cuman yang I yang bagus. Oke, aman ya? Aman. Oke, ada lagi jawaban itu. Oke, lanjut. Nomor ini. Hasil ulangan ya, saya bacakan. Hasil ulangan harian IPS kelas 4 SD Riang Gembira untuk materi keragaman pekerjaan berdasarkan sumber daya alam menunjukkan bahwa siswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar hanya 42,3%. Pak Danang sebagai guru kelas telah mencari upaya untuk meningkatkan hasil siswa dengan mengoptimalkan penyampaian materi menggunakan metode ceramah bervariasi. Akan tetapi, upaya tersebut belum mampu memperkuat hasil yang optimal. Cara lain yang dapat dilakukan Pak Danang adalah, ini keputusan KKM ya, KKM. Cara lainnya apa? Kan gitu. Cara lainnya apa? Cara lainnya apa? Oke, ini sepertinya ini remedial sepertinya nih. Remedial. Kalau remedial ini, bahasanya remedial, maka aturan remedial harus dipahamin ya. Remedial yang pertama, kalau dia di bawah 20% KKM-nya yang lulus, maka ini adalah pembelajaran adalah tutor sebaya, ya kan? Individu. Tutor sebaya, ya, tutor sebaya. Yang kedua, 20% sampai 50% di antara ini itu adalah pembelajaran kelompok. Kelompok. Kalau 3 di atas 50%, maka ini pembelajaran ulang dengan metode berbeda. Dengan Media berbeda. media atau model yang berbeda. Pembelajaran Yang berbeda. ulang dengan metode model berbeda. Media berbeda. Ya, pahami dulu ini, ya, selesailah masalah. Ya. Pahami dulu, maka masalah selesai nih. Kurang dari 20% tutor sebaya, 20% sampai 50% pembelajaran kelompok. Aturan remedial ke ini ya, aturan remedial. Iya, ini Bu, aturan remedial. Kurang dari 20% tutor sebaya di antara 20% sampai 50% pembelajaran kelompok. Di atas 50% pembelajaran ulang dengan model berbeda dan media berbeda. Sudah selesai masalah tuh, Bu. Ya, 50 pembelajaran kelompok. Belajar berkelompok. Ya, Pak. Ya, lanjut ya. Ini ya, inilah dia Tulis dulu, Pak. aturan PTK. Oke, tulis dulu. Aturan PTK pula. Aturan remedial, bukan PTK ya. Aturan remedial. Belajar berkelompok. Pembelajaran. Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Bu. Ini kan ada persen, ditunjukkan persenannya. Misalkan kalau nggak ditunjukkan itu misalkan jumlah siswanya 3 gitu. Itu gimana Pak caranya mencarinya? Siswanya berapa siswanya, Bu? Misalkan 3 yang tidak tuntas gitu. Siswanya berapa totalnya? Totalnya berapa? Jumlah siswa, Bu. Jumlah siswanya berapa? Dihitung. Ibu minta jumlah siswanya berapa dulu? Dalam kelas Ibu berapa jumlah siswanya? 10 gitu Pak. Siswanya 3 dari 10 siswa. Jadi 3/10 kali 100%. 30%, Bu. 30%. Berarti remedial kelompok. Kelompok itu. Paham? Amir, itu nomor 3 apa itu? Pembelajaran apa itu? Ulang. Pembelajaran ulang. Dengan metode media Pembelajaran berbeda. ulang metode Media berbeda. Model atau metode media berbeda. Pak Amir, Ya, silakan, Bu. untuk yang di soal di situ kan 42,3% itu kan yang tuntas. Iya. Bagus. Berarti Yang yang tidak kedua, ya? tuntasnya 50. Menunjukkan siswa berhasil mencapai oh iya, astagfirullahaladzim. Ya. Ibu bagus, Ibu udah bisa ujian UP karena Ibu udah teliti, Bu ya. Amin.
Ibu udah teliti ya, yang teliti. Pak Amir kurang teliti gara-gara nonton bola. Ya, saya enaknya nonton bola yang ya bagus Bu, terima kasih lagi kan. Ya di sini bagus Bu. Nah itulah saya suka kalau ada yang teliti ya. Di sini yang KKM tuntasnya 42,3%. Pak Amir. Berarti ini yang tidak tuntas di atas 50%. Oh, 50%. Berarti Pelajaran tidak ulang, Pak. tuntas Pelajaran adalah ulang. pelajaran berulang, Pak. 57,7 kan? Ya. Iya. Remedial itu adalah yang tidak tuntas. Mananya ini? Makanya ini salah lah ini ya. Salah lah yang D salah lah ya. Iya. Pembelajaran ulang. Mana dia jawabannya? C. C, Pak. Memberikan pembelajaran, C kan? ya, memberikan pembelajaran pendampingan. Ada siswa yang belum Tuntas. Oke, aman ya? Aman. Betul nih jawabannya penyanyi ulang yang C. Nggak ada lagi yang lain karena sesuai dengan ini tidak tuntas ya. Tidak tuntas berarti penyanyi ulang yang lebih dari 50%. Kalau di antara maka jawabannya kelompok, kalau di bawah 20% maka tuntas sebaya. Bagaimana carinya Pak? Carinya aja, carinya misalnya yang tidak tuntas 3 per jumlah siswa dikali 100%. Paham? Jadi kalau 20% Amir dia masuk di mana? Kelompok, Bu. Kelompok. Di bawah ini adalah yang tuntas Tidak sebaya. ada. Oke, aman ya? Aman. Nah, ya. Lanjut. Jadi rumusnya yang tidak tuntas 57,7% di atas 50%, Bu. nggak rumus itu Pak, mencari persen tadi. Oke, bisa? Bisa Pak. Saya. Kata ini yang paling penting ini ya. Yang paling penting kata kuncinya ini ya, kata kuncinya. Oke? Pak, berarti Silakan, Bu. Silakan, Bu. itu berarti 57,7 per berapa Pak kali 100 itu? Iya, kayak mana, Bu? Itu kan dikurangin. Ini tadi loh kok bisa Iya, yang lulus berapa, Bu? Yang lulus, Bu? Yang lulus berapa, Bu? 42,3%. Ya. Maka sisanya adalah 57,7%. Dari mana, Bu? 100 dikurangi 2,3. Ya kan? Jawabannya adalah 57,7%. Iya, tadi jawabannya kenapa yang B? Kita jawab, oh iya langsung aja 42,3%. Udah langsung aja kan? Itu udah Baca lagi kita bahwa padahal yang tuntas yang 42 bukan yang tidak tuntas. Oke? Amir, Silakan, Bu. berarti ini yang diremedi yang belum tuntas saja. Oh, maksudnya pembelajaran pendampingannya ini untuk siswa yang belum tuntas saja ya? Tidak semua siswa ya, Pak? Ya, kalau jawabnya itu, Bu, kita di sini nggak ada jawabannya, Bu. Ya, di sini nggak ada jawabannya. Yang tuntas pertanyaan. Ya, Pak. Nggak ada jawabannya sini, Bun. Yang nggak ada jawabannya. Kalau Ibu jawab seperti itu nggak ada jawabannya. Tergantung. Makanya saya bilang ini tergantung soal aja sih. Kalau kita mau cari jawaban yang tadi bilang Ibu, pembelajaran ulang dengan semua siswa, ya kan? Ya. Ya, emang sebaiknya seperti itu. Tapi kan di sini nggak ada jawabannya. Jadi udah langsung aja jawabannya C. Ya, Ibu Pak. cari kayak Baik. manapun jawabannya nggak ada kan gitu kan? Oke, terima kasih, Pak. Paham ya? Paham. Ya, jadi sesuaikan aja dengan jawaban adalah pembelajaran ulang, maka cari aja C, ya kan? Karena ini Ya, jawabannya tidak ada yang seperti yang Ibu mau tadi. Ya. Biasanya seperti itu pembelajaran ulang dengan siswa yang semuanya sih. Ya. Tapi kalau ini pembelajaran ulang dengan siswa yang belum tuntas. Ya, maka lebih enak daripada yang semua siswa semua. Jadi tergantung jawaban aja ya. Cari aja yang sesuaikan aja ya, nggak usah dibawa pusing-pusing kali. Oke, lanjut ya. Tapi kata kunci tadi harus paham, yang tidak tuntas yang 57,7%, yang tuntas 42,3%, oke? Nah, paham itu. Sama kayak tadi yang ini, sama tadi. Kalau judul pakai melalui, kalau hipotesis pakai dapat. Nah, seperti itulah yang paling penting, oke? Kata-kata seperti itu yang paling penting. Oke ya, lanjut. Lanjut ya. Ini juga nih, ini remedial nggak salah. Remedial nih ya. Seorang guru mengajar kompetensi dasar menulis teks untuk 30 peserta. Catat Bu, ya, 30 orang, ya, 30 orang. Oke.
Yang ada di sini adalah 5 orang mendapat skor 80. 5 orang mendapat skor 75. 10 orang dapat skor 65. 5 orang dapat skor 60. Dan 5 orang dapat skor 55. KKM-nya 70. Berarti yang tidak tuntas ada berapa nih? 20. 20. 5, 20 ya? 20. Berarti yang remedial 20. Maka cari 20 per 30 dikali 100%, ya kan? Oh, iya, ya. Paham, Bu? Ya. Ya. Berarti kita matikan 200 bagi 3, 66 ya? 6 di atas 67% aja ya? pembelajaran yang berbeda. Ulang. Remedialnya 67% kan? Iya. Iya kan? 67% di atas 50%. Cari aja yang pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. benar. Iya enggak? Iya. Iya, Nina, mengganti metode dan media pembelajaran. Benar. Mengganti metode dan media pembelajaran. Iya kan? Iya. Nah, tinggal bingungnya di mana? Bingungnya adalah di luar jadwal yang ada atau di dalam jadwal yang ada. Di luar jadwal yang ada. Iya, sudah saya kirim kemarin. Jawabannya adalah remedial biasanya di luar jadwal yang ada. Gurunya harus mengorbankan waktu sepulang sekolah mengajarkan lagi KD yang itu, paham? Paham. Bukan di dalam jam yang sudah ditetapkan, tapi di luar itu gurunya meluangkan waktu. Oke? Ya. Kalau remedial terpaksa harus menggunakan waktu lain, Pak ya? Iya, Ibu misalnya sepulang sekolah, Ibu ngajar lagi itu siswa yang remedial tadi. Di luar jadwalnya sekolah, biasanya gitu, Bu. Bukan jadwal sekolah itu. Sudah saya kirim materinya kemarin. Ya udah, Pak. Ada kan? Ada. Berarti yang asal ya? Ada. Yang asal ya? Ya. Tapi Pak Iser yang sudah Mbak Anu ini yang sudah diskusi nih. Jadi nyaman caranya Pak. Apa, Bu? Oh, bukan ini. Oke. Apa itu? Ya, jawabannya di luar jadwalnya ada ya. Tengok aja di grup tuh ada foto saya kirim. Oke. Ya, bekas screenshot itu ada. Iya, bekas saya screenshot saya kirimkan situ. Oke, aman ya? Aman. Aman ya. Pokoknya tadi paham yang ini, ya, paham yang ini ya. Ya. Remedial tambahin di luar, tambahin di luar jadwal, ya kan? Di luar jadwal. Paham ya? Tambah-tambah. Lebih gampang. Oke. Sudah selesai masalah itu. Lanjut kita ke soal ini. Sama ini juga nih kan? Ini 3 prima siswa. 2 siswa 80, 15 75, 15 70, 3 70, KKM 75. Maka yang nggak lulus berapa? 15 tambah 18. 18 per 3 17 yang enggak. 35 kali. lama ini kan. Ini aja KKM, yang KKM di atas KKM atau pas KKM itu yang lulus ya. Yang tuntas berapa orang yang tuntas? 15. 17. 17. Yang tuntas 17. 18. 18. ya udah, berarti ini di atas 50% ya kan? Iya. Kalau tahu Pak, ini kan siswa 35. Iya. Ya kan? Kalau dibagi 2 cuman 17,5 kan gitu. Iya. Mudah gitu lagi kayaknya, Pak. Berarti ini yang mudah gitu, Bu. Emang usah pakai ini. Nggak Bisa pakai kali-kali itu. Iya, nggak pakai kalian. Kelamaan ya. Berarti kan kira-kira kan di atas 50% kan? Ya, Pak ya. Iya. Ya. Berarti kalau di atas 50% aturan mainnya pakai TS, pakai kelompok apa ulang? Ya. Ulang. Yang ulang adalah guru mengajar di KD yang sama ini ya, betul ya? Yang A benar ya? A benar, guru mengajar. yang sama. Iya. Pengayaan, masa pengayaan? Guru mengajar yang C benar. Guru mengubah metodenya benar. Mengajar kan? Iya. Iya, mengajar. Guru mengubah ngajarnya juga benar. Nah, ini yang saya belum tentu ini ya. Ini salah letak mungkin saya nih. C. Ya. Ini Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E benar. Mana yang paling benar? Mengubah C, Bu. C salah.
Sepertinya. Di luar jadwal soalnya ada. Iya. Yang C ada juga di Luar luar jadwal. C juga ada, Pak. tapi ada minimalnya. Bagus, saya Sama bilang. kan? Inilah soalnya jawabannya Hot. Ibu harus paham yang diubah adalah metode sama media. Maka ibu cari yang itu aja, metode sama media, sudah selesai. Iya, lah yang Pak Amir, Woi. kalau yang itu Pak, kalau di situ kan mengajar untuk seluruh peserta. Seluruh peserta didik. Pak, kalau yang tuntasnya kan 17, tapi jawabannya kalau seluruh itu berarti satu kelas 35 kan? Iya. Ulang, Bu. Ya, sebaiknya emang gitu, Bu. Sebaiknya remedial itu adalah mengajar, ya, mengajar. Karena aturan ini, aturan remedial, kalau di atas, kalau kita pakai yang ini, Bu, yang apa namanya, yang apa? Yang C, yang C sama yang A, yang C sama yang A. Emang betul, kan maksudnya gini. Kita pakai aturan dulu. Aturan mainnya apa tadi? Kalau dia pembelajaran Ada bimbingannya, nggak ada metode bimbingannya. pakai media yang berbeda. Tadi yang sudah saya bilang di awal tadi. Sebaiknya itu adalah seluruhnya diulang. Ya. Seluruhnya memang aturan gitu, Pak. Iya, aturan emang gitu, Bu. Ya, jadi yang ini mengganti metode media yang berbeda. Ini emang soalnya emang jebak. Saya pun nggak jawab C. Tapi kalau pakai aturan main ini jawabannya E. Ingat soal lama, Bu. Soal lama nih, belum saya ganti jawabannya. Berarti Pak, kalau misalkan ada jawabannya yang sama seperti ini, yang satu beberapa peserta didik, maksudnya tidak semua yang nggak tuntas saja, atau yang seluruh peserta didik pilihnya yang seluruh ya? Iya, caranya pokoknya di atas. Kalau di atas 50 harus seluruh, Pak, Bu. Iya. Atas 50. Atas 50% ya. Di atas 50%. Ingat, di atas 50% ya. Di atas 50%. Ingat itu, Bu. Iya. Jadi ini apa yang benar ini? Bu. Ya. Oh ya. Ini mengganti metode dan media berbeda. Karena di atas 50%. Oke? Tadi juga ya. Pembahasan tadi juga sudah ada. Iya, oke aman ya? Aman. Ya, langsung aja itu. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, ini sama juga nih soal PTK semua nih. Bagus, banyak soal PTK. Oke, ini apa nih? Bosan PTK-nya. Panjang kali soalnya. Apalagi nih? Kita dulu. Ibu Tina menyampaikan materi kewajiban di depan kelas jenis contoh. Siswa tidak pernah digunakan oleh baik setelah penjelasan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun tidak ada satu siswa pun yang bertanya. Buku latihan dan mengerjakan soal yang terdiri dari 10. Berarti ini tidak ada siswa yang mau bertanya. Siswanya mulai gaduh, mulai bosan, menunggu media gambar yang dipajang di depan kelas. Namun sampai penjelasan berakhir, medianya nggak ada. Oh, gitu. Berarti medianya, masalahnya adalah medianya. Medianya nggak ada. Berarti bagaimana prosedurnya? Ya kasih medianya kan gitu kan? Iya. Ya, kasih media. Mana yang media? B media, oke. Iya kan? B media kan? Mengayangkan media. Ini salah. Yang C salah. Yang E salah. Mengulang media, ya betul. Nah. Tinggal yang bagus aja, yang B apa yang E? Menayangkan media gambar, meminta siswa menanggapi, memberikan tanggapan siswa, mengupas pokok masalah dan menarik kesimpulan. Yang E, mengulang penjelasan dengan mengangkat media gambar sebagai stimulus, merespon tanggapan siswa dan mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan. Yang mana yang bagus? B. Menayangkan media gambar untuk semua. Pak. Ada mengarahkan media gambar. Pak. Yang B, Pak. Ada yang B, ada yang E kan gitu. Kan mengulang soalnya yang tunggu-tunggu. Mengulang soalnya berarti remedi pelajaran. Mengulang pembelajaran dengan mengangkat media. Pang. PTK perbaikan masalah. Kalau perbaikan masalah berarti mengulang pelajaran, Pak. Berarti yang E. Yang E, perbaikan. Oke? Ya, ini kan perbaikan masalah. Perbaikan berarti kan nilainya kacau kan? Perbaikan berarti remedial kan? Ya udah, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, tanyaan Bu, lagi lanjut.
Mengulang. Ya. Pak Amir, dia ada Pak Amir. Jawabannya E ya, karena perbaikan pembelajaran. Lanjut. Tanyakan lagi Bu tadi. Pak Amir, tadi ada Pak Amir tadi. Tanyakan. Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Nggak lagi. Aman. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Oke. Oke, ini. Perhatikan indikator IPA. Menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Untuk pertanyaan high order thinking skill. Berarti yang tanya hot. Hot itu C4. C5, C6. Meninjau C5 kan? Ya. Mengapa menjelaskan C2. Menyebutkan C1. Pengaruh C2. Bagaimana C2. Ditinjau, meninjau, mengecek, ya kan? Mengevaluasi kan? Iya. Iya. C5. C5, maka cocoknya C5. Itulah kalau paham hot tadi C5 ya udah cari aja kata-kata kerjanya. Ditinjau, berarti meninjau C5. Selesai ya? Ya. Gampang kan, Bu? Aman, gampang ya. Kalau udah ngerti gampang lah. Yakin sekali saya, Bu ya. Paham konsep ya, maka mudah sekali untuk lulus. Ya, seorang guru kelas ini saya lupa pula nih. Ada tiga model mengenai PPK. Saya lupa pula. Yang pertama itu model sosial Neyman. Iya. Sosial, aksi sosial Newman. Ya, Newman. Ya, ini ada 3 nih. Ini saya jelaskan Bu. Belum sempat sekarang ya. Sekarang nih. Yang ketiga itu proses. Lupa saya nih. Ada 3. Ada 4 atau 3? Konsiderasi. Apa Bu? Konsiderasi. Konsiderasi. Wih, Bu luar biasa Ibu nih. Saya udah lupa. Ini nilai kan? Ada lagi nih 3. 4. Klarifikasi nilai. Teknik klarifikasi nilai. Atau lagi apa tuh? 3 ya? 3, Pak. 3. Nah, ini dia. Inilah yang harus paham mengenai cara PPK. Saya jelaskan nih. Saya lupa PPK ya. Ada soalnya tuh. Ada soalnya nanti kita kasih di selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Kalau PPK itu ini dia. Value clarification technique, ya kan? Teknik klarifikasi nilai, ya kan? Iya. Nilai bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris dibalik-balik kan. Value clarification technique kalah. Ya. Jadi ini adalah yang ketiga. Untuk PPK itu ada 3, Bu. Aksi sosial Newman, konsiderasi, sama teknik klarifikasi nih. Nilai. Maka jawabannya itu adalah yang A. Silakan Bu. Saya mute dulu. Oke, silakan Bu. Yang tanya Bu. Tanyakan yang tanya. Nomor 1 itu aksi sosial apa, Pak? Newman. Nanti ada soalnya di pertemuan selanjutnya saya bikin nanti tambahan soalnya biar enak kita bahas ini. Aksi sosial Newman banyak soal tuh, ada sekitar ini soal-soal yang lama tapi itu ada sekitar 5 soal kalau nggak salah. Nomor 3 apa Pak itu? Teknik klarifikasi nilai sama dengan jawaban value clarification teknik ya. Jadi jawaban PPK itu ingat Bu ya, sekali lagi saya ilangin. PPK ini satu soal. Yang manakah pakai model manakah untuk kita mengajar PPK, mengajar karakter, ada 3. Aksi sosial Neyman, konsiderasi, teknik klarifikasi nilai. Carilah yang di salah satu di antara itu. Oke, Bu? Oke. Cara membedakannya, Pak. Untuk kata kuncinya, Pak. Itu apa, Pak? Apa, Bu? Cara membedakannya. Konsiderasi itu makanya saya bilang tadi, nanti ada soalnya ini. Ada soalnya, sabar sekarang ya, bukan sekarang ya. Sabar, kita ke soal yang 3 ini nanti. Tulis dulu aja. Soal yang 3 nanti udah pernah saya bilang tuh yang PPK tuh saya bahas, tapi nggak sekarang. Ada soalnya tuh 5 sampai 6 soal tentang kayak gini. Tapi kalau untuk di UP cuman satu soal. Tapi dia di soal-soal UP lama itu ada tuh apa kayak aksi, apakah konsiderasi, apa teknik klarifikasi nilai. Kalau saya bilang gini aja, kalau aksi sosial, dia itu sosial itu langsung Bu, langsung kegiatan nyatanya. Misalnya Ibu ke Pantai Jompo ngasih bantuan, ke Gempa Cianjur ngasih apa? Ngasih bantuan langsung. Nah, Bu.
Langsung kontekstual dia tuh Pak ya. Ya, itu langsung bantuan, langsung ke lapangan, langsung kasih bantuan. Itu namanya aksi sosial. Paham, Bu? Ya, ya. Ya, paham ya? Oke, itu namanya aksi sosial. Coba diulang apa? Kalau dia aksi sosial Niman, itu langsung aksinya, Bu, aksi nyata. Aksi nyata langsung, Bu. Misalnya gempa Cianjur, Ibu bawa murid Ibu langsung mengasih bantuan. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Turun ke tempat kejadian. Iya, biasanya seperti itu. Langsung dia ke tempat kejadian, aksi nyatanya. Oke? Ya. Ya, langsung nyatanya ya. Kalau konsiderasi, Dapat perasaan siswa, sikap sosial, respon Pak. respon Ibu udah mantap. Konsiderasi adalah perasaan, Bu ya. Iya, heart pakai hati Pak, heart. Empati sama simpatinya, masih rasanya Bu dia, Bu. Ya betul, Bu. Bagus. Ikut merasakan. Iya, empati. Kalau ini masih perasaan, masih empati, masih simpati, Mempertimbangkan. masih ada rasanya. Setelah rasanya timbul, baru aksi sosial Niman. Paham, Bu? Iya, karakternya Pak maksudnya. Nah, dia masih menimbulkan rasa empati dan simpati pengajarnya. Lihatlah itu, tengok tuh, dia tuh mamaknya meninggal, pas gempa, kayak mana kita bantu? Timbang rasa, Pak ya, timbang rasa. Kasihan, ya iya gitu ya. Paham ya? Iya, Pak. Kalau teknik klarifikasi nilai ini dia bisa membedakan mana nilai yang dianggap baik. Karena klarifikasi itu adalah membedakan, ya, membedakan mana nilai yang baik, mana nilai yang buruk. Ya, Pak, soalnya Pak, ya makanya saya bilang soalnya ntar ya. Saya ada soalnya tapi nggak di sini sih soalnya. Oke? Nanti saya bedakan aja. Oke, dan aman ya, pokoknya jawabannya A ya. Ya. Siap ya, aman ya. Oke, saya lupa pula saya nambahan di sini soalnya. Kalau nggak ada siap soalnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Saya lupa nambahkan, namanya pelupa, Bu. Kadang-kadang kan manusia, Bu. Oke, yang ini ya langsung ya nih. Ini PPK, sebenarnya nyambung sih PPK. Ini kan PPK kan, karakter kan. Ya. Cuman satu soal, Bu ya. Nggak banyak-banyak, Bu ya. Cuman satu soal. Ya, nggak banyak nih. Cuma satu soal. Pak Samsam melakukan pembelajaran berupa percobaan menemukan bagian benda pada magnet yang memiliki gaya magnet paling kuat secara berkelompok. Kebetulan siswanya berasal dari berbagai suku. Dalam membuat kelompok, Pak Samsam meminta dalam satu kelompok tidak boleh hanya dari satu suku. Berarti karakternya adalah karakter Gampang sekali, Bu ya. Gampang sekali ya. Oke, kalau ditanya bagaimana cara ngajarnya cuma 3, ya kan? Iya. Kalau bagaimana ini karakternya apa yang diminta? Ini ada 5, biasanya ada 5 ya. Ada 5. Ini yang prioritas, ya kan? Yang prioritas, yang lain ada lagi kan gitu. Kayak soal yang ini kan. Dalam mengajarkan kompetensi dasar menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dan dalam keberagaman, seorang guru memilih model project based learning untuk kegiatan melakukan menyusun proyek. Bekerja sama membersihkan tempat umum yang melibatkan masyarakat sekitar. Karakter apa yang nilai? Kerjasama. Iya kan? Yang 5 ini adalah yang prioritas, yang lainnya juga ada kan? Oke? Gampang ya, gampang sekali, Bu ya. Nggak usah pusing-pusing, Bu, gampang sekali. Oke, yang ini satu lagi. Sebagai bangsa Indonesia, perilakunya nilai Pancasila, di sisi lain sebagian bagian global yang berinteraksi dengan bangsa lain. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki nilai dengan karakternya mana? Karakternya di sini yang bagus. Religius. Selesai masalahnya. Masalah selesai kan? Ya, Pak. Jadi karakter itu ya gampang ya, Bu ya. Nggak usah pening-pening ya. Cuma tadi nih, nanti saya bikin soalnya ada modulnya lah. Nanti saya bikin modulnya cuma 6 soal ya. Saya jelaskan juga ini, saya mungkin besok atau ya besok lah saya bikin ke sini. Tentang ini ya, PPK, Bu ya. Jadi paham ya. Kita gaspol, Pak. Apa, Bu? Harus gas ini. Ya, harus gaspol, Bu. Emang saya harus gaspol, Bu. Saya kan nggak gaspol terus. Tadi saya ada nggak tadi saya kirim modul lagi? Nanti malam jadi Zoom nggak Pak lagi? Ya, lanjut, Bu, yang tadi pribadi, Bu. Saya lanjut tadi. Ya 2 hari, Bu, ya, biar supaya lulus, Bu. Oke? Kalau saya nggak bisa, saya berarti ada sesuatu yang ini ya. Lanjut ya.
Sikit lagi nih. Oke. Sampai 50 sikit lagi. Oh ya, siap. 50. Aman sikit lagi kok. Nomor 41. Bu Yasmin menemukan hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4 yaitu Bu Tari mempunyai stok 24 botol sirup. Saya mau dulu. 40 kaleng biskuit dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama, maka beberapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Bu Tari adalah PB. ya EPB nih kan? Ya, Ini kan PB. membagi Sama banyak. Nggak mungkin lah KPK ya. Jadi jawabannya adalah EPB. Benar ya? Iya Pak, betul. Iya, Pak, benar. Bagaimana bedakannya Bu kemarin kalau dia KPK itu bersama-sama lagi ya? Sama-sama PB sama banyak, sama rata. Sama rata. Oke, aman ya? Aman. Ya, ini Ibu apa dulu, Bu? Saya mau minum dulu, Bu. Minum ya. Ibu apa dulu ya? Baca dulu, saya minum dulu. Aus, Bu. Bismillah dulu Pak. Tadi yang FPB itu sama banyak. Kalau yang KPK gimana tadi, Bu? FPB itu membagi, Bu. Membagi sama banyak. Akan bersamaan. KPK bersama-sama. Kalau KPK dari jam ini sampai bersama-sama kembali. Ketemu lagi bersama. Bersama-sama kembali. Itu KPK. Kalau FPB membagi sama banyak. Iya. KPK tadi apa, Bu? Bertemu. KPK bersama-sama lagi, Bu. misalnya nih hari ini berangkat mobil Jam itu biasanya berapa nanti mobil. mereka bersama Jam berapa gitu, nanti kayak mereka akan bersama-sama kembali Iya. atau olahraga bertemu. hari ini 2 hari kemudian bertemu jadi Di hari apa? Ya, kapan bersama di tanggal kembali. berapa mereka Ya. akan latihan bersama. Itu ya. Benar. Bertemu kembali. Kalau KPK tadi apa, Bu? KPK FPB atau KPK, Bu? PB tadi membagi sama banyak. Kalau FPB kan membagi sama rata. Kalau KPK KPK itu bersama kembali dalam bertemu kembali. Iya. Bertemu atau melakukan kegiatan secara bersama-sama. Oke. Ini jawabannya apa nih? Benar kan jawaban saya nih? Belum dibaca. Guru menyusun materi IPS SD tentang topik lingkungan alam dan buatan. Untuk kelas 3 semester 1 dalam proses kegiatan belajar, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajar, hasil temuan lingkungan alam dan buatan secara kelompok melalui media sederhana yang ditempelkan pada dinding kelas. Proses penjelasan dapat dilakukan agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Ya, pengalaman belajar yang sama dengan cara siswa tadi adalah mempresentasikan, ya, mempresentasikan. Cari aja yang mempresentasikan, selesai lah. Itu Pak B. Sama-sama kelompok tampil di depan kelas. Bertanya. Masing-masing kelompok Ibu ya, masing-masing kelompok tampil depan kelas ya kan? Ya. Iya. Ya, cuman yang B ya. Ya, B. B, Pak. Yang B. Yang B ya. Iya, Pak ya. Yang B tampil ya. Karena dia adalah mempresentasikan kan hasilnya. Ya. Jadi kita adalah yang B. Lanjut ya, bisa ya? Yang D bagaimana? Tapi Pak yang B secara bersamaan sama Ibu jawab yang mana, Bu? Ibu jawab yang mana? yang B Secara bersama-sama Iya, iya. setiap kelompok. Enggak, coba Ibu jawab dulu yang mana? Ibu jawaban Ibu yang mana? Biar kita bandingkan yang Ibu jawab yang mana. Kalau FP yang D Pak salah satu kelompok tampil di depan kelas. Kalau ini kan secara bersama-sama berarti kelompok. Salah satu kelompok tampil depan kelas merupakan hasil tugas secara pleno, sementara kelompok lain memberikan tanggapan. Iya, bagus ini. Nah, itu. Iya. Nah, ya betul nih ada secara bersama-sama pula nih kata-katanya. Secara bersama-sama. Berarti bimbang. Ada lagi, Bu? Tapi Pak, kalau yang D itu cuma satu kelompok, Pak. Ya, kalau Nah, bersama-sama kita berarti bandingkan dulu, berbarengan kita dong. bandingkan dulu. Yang ada lagi jawaban E benar nggak? Ibu bicara nggak Ocak ya? Enggak. Salah. Tiap kelompok melakukan diskusi di kelompoknya. Kalau yang B kan ada setiap kelompok, Pak. Yang apa, Bu?
Kalau yang B di situ ada setiap kelompok, berarti setiap kelompok tuh ada gilirannya. Kalau ini kan cuma Iya. satu kelompok. Iya. Yang mana, Bu? Yang mana? Yang B, yang B, Ya. Pak. Secara Yang B bersama-sama Yang setiap mana? kelompok. Sebanyak yang itu. B, Pak. Yang C salah. Yang A salah Mungkin kan? betul juga. Oke, dah. Yang B. Yang dah. Tadi kan jawabannya kan nggak apa, Bu ya. Kita nih manusia ini paling pastilah punya pendapat yang berbeda, oke? Iya. Ya, B sama D kita bandingkan. Kita baca sama-sama. Secara bersama-sama setiap kelompok tampil berarti masing-masing. Ya, Maksudnya masing-masing kelompok tampil ke depan. Iya, ini kata-katanya dibuat bingung. Di sini dibuat bagus lagi setiap kelompok. Makanya saya jawab B. Setiap kelompok. Berarti ada gilirannya, Pak. Iya, ada dia dibuatnya setiap kelompok. Ya. Kalau Oh, berarti itu satu kelompok itu maju gitu loh, Pak. Iya, betul. Kalau Mulai yang D, bergantian. saya jawab yang D kenapa saya nggak mau? Iya. Salah satu kelompok Salah satu mengambil saja. satu kelompok aja. Kelompok saja. Hampir satu kelompok Kalau aja. yang B, diganti yang lain. setiap kelompok Gantian. maju. Kan ini Semuanya. mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Ada yang merespon, menanggapi, Oh, iya. ada yang menampilkan. Ganti-gantian dong. Gantian, Biar gantian. adil, Itu ya kan? bersama-sama, tapi ada Bersama-sama satu setiap kelompok. kelompok ya. Ya, ya, Nah, Pak. maka saya jawab. Oh, iya, Pak. Iya, memang kayak gitu, Bu. Memangnya seperti itu soal. Soal Pak. itu memang Beli ngantuk ini bacanya. memang membuat kita itu berdebat dengan pikiran kita. Itulah Kemarin- gunanya jawaban. Kemarin saya juga itu pas praktek ngajar itu kalau tampil ke depan begitu per kelompok tampil, 4 kelompok lain diam duduk menanggapi begitu bergiliran gitu Iya, seperti itu, Bu. presentasinya. Betul. Seperti itu. Ini kan bersama-sama, berarti kan sama kan, adil kan, Bu? Sama-sama. Adil Iya. semua kelompok kebagian. Iya, Tampil kalau ke yang depan. yang D ini salah kenapa? Nggak Karena kebagian satu lah. kelompok, satu Iya. Satu kelompok. kelompok yang ke depannya itu mah yang Iya, salahin ya yang D ya, salah ya. Ya, Pak. Karena tidak Salah. tidak sesuai dengan apa yang diminta, ya kan? Ya, Pak, ya. Pak, ini Pak, ya ini kata-kata itu kita bisa menjebak secara bersama-sama. Ya, kelompok. Maksudnya itu siswanya bersama-sama setiap kelompok. Ya. kelompok ke depan gitu. Paham, Itu Bu? bersama-sama teh. Paham, Pak. Oke, Paham. ya. Itulah soal hot ya. Soal hot Ibu bisa mendebat pikiran kita. Paham ya? Oke. Enggak apa-apa, yang penting paham ya. Yang penting kita sesuaikan dengan apa yang diminta. Oke, lanjut ya. Sampai batuk saya. Oke, lanjut ya. Minum lagi, Pak. Apa, Bu? Minum lagi, Pak. Hah? Minum lagi kalau batuk. Oh, ya, batuk. Ya, minum komik, Bu. Minum komik. Oke. Ya, Bu, saya Batuk saya juga. deras baru kali ini batuk, Bu. Terlalu deras Batuk di sini Pak musim batuk. Iya, musim batuk. Oke. Oke, Pak, lanjut. Penting. Ya, lanjut, Guru Pak. merupakan profesi, sebagai profesi diharapkan bertindak secara profesional. Salah satu langkah profesional adalah mampu membuat perencana RPP ya, RPP merupakan langkah awal yang dilakukan guru agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pak, kok RPP ini penyusunan perencanaan pembelajaran? RPP kan, Bu? Rencana pembelajaran. RPP sebaiknya dilakukan memperhatikan, ya, kalau saya udah pastilah kemampuan potensi siswa kan. Ya, B. Iya disesuaikan. Karakter ya. Iya kan, Bu? Betul, Pak. Paling penting adalah karakter. Medianya juga karakter Ya. yang pentingkan. RPP juga. Oke, aman ya? Aman. Selesai. Itu Lanjut. kunci. Lanjut. Kita lanjut. Ini apa nih? Kenapa? Seperti bahan dasar penyusunan KKM ya Pak, lihatnya Iya. kan basic di siswa dulu begitu. Iya, benar sekali. Bu. Kalau Karakter menentukan siswanya KKM. diperhatikan. Iya. Potensi dan Kemampuan karakter. dasar di siswa dulu yang Iya, jadi bahan pertimbangannya. Kemampuan dasar dan karakternya. Bagus, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Orang guru kelas 5 SD melakukan konstruktivisme. Ingat, sekali lagi konstruktivis. Untuk memenuhi indikator, menemukan jaring-jaring bangun ruang kubus. Menurut satuan standar proses, ada beberapa kegiatan dikategorikan sebagai kegiatan membuka pelajaran. Ya, membuka pelajaran. Yang bukan merupakan kegiatan membuka pelajaran. Oh, cuman begini loh. Ini Bu ya. Ini soalnya Bu, kegiatan membuka, kegiatan pembelajaran ini ya. Ini ada, saya bilang Bu ya, ini ada 3 soal Bu. Ya hampir 3 soal nih Bu. Kalau nggak 3 soal, 2 soal nih. Saya ini ya. Nah, udah saya buat sih. Kegiatan membuka pelajaran tuh Bu. Yang pertama Ibu menarik perhatian siswa Bu ya. Menarik perhatian. Apa Bu? Misalnya menarik perhatian, Ibu membawa media.
ibu membawa alat-alat peraga, ibu membawa medianya, itu menarik perhatian. Menimbulkan motivasi. Apa itu Bu? Biasanya pakai video ya, ada sesuatu yang dicontohkan ya. Itu motivasi ya. Biasanya ini pakai video biar enak. Oke. Kalau menarik ini pun alat bantu ya, alat bantu. Memberi acuan ya. Memberi acuan apa? Mengemukakan tujuan pembelajaran. Membuat kaitan apa namanya? Persepsi. Kemampuan awal siswa ya kan? Inilah kegiatan untuk keterampilan untuk membuka pelajaran. Cari yang bukan, udah itu aja. Yang D benar ya? Yang E benar ya? Yang C juga betul Pak, yang C. Itu apa yang C? Salah A. Apa? Yang salah. Mengajukan Yang salah. Untuk kelompok itu. Iya sih ini. Mengajukan pertanyaan kepada Persepsi kan? Iya. Iya. Yang bukan. yang D, persepsi. Apa? Ya. Kelompok Saya kegiatan ini inti. antara ini ya. Saya antara Kegiatan inti. A sama D. A sama B. D, Pak. jadi kan D. kubus balok nyambung. Ini yang bukan tuh apa? Ini benar. Ini Kalau di PBL A itu bukan Kegiatan inti. inti. Kelompok itu inti Pak. oke. A ya. Mana A ya? Yang bukan Pak itu termasuk kegiatan Mengajukan pertanyaan itu persepsi. Aman ya? aman Pak, aman. Lanjut ya? Apa ya? Aman? Aman. Oke. Inilah ya kegiatan ya. Oke, jawabannya A ya. Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita ke ini. Kegiatan untuk motivasinya ini. Kalau soal gini saya paling mudah. Motivasi. Langsung aja, Bu ya. Tadi saya bilang motivasi itu biasanya gunakan video. Cari aja video, Bu. Selesai jawaban. D, iya Pak ya. Iya, itu yang paling enak ya. Oh, berarti kalau motivasi itu Iya, pasti video. Benar ke Bu. video. Iya, benar sekali Bu. Kalau nggak ke video berarti ke alat bantunya ya, medianya, oke? Ada videonya ya, ada videonya. Terima kasih. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Oke. Motivasi Bu, langsung aja. Saya nggak menit ya. Video Pak. Selesai, beres. Ya. Ada juga nih video nih. Ya, dulu. Yang video juga itu Pak. Ya, baru kalau ada dua gini berarti soalnya bagus, hot. Ya, Ibu bandingkan yang mana video itu motivasi itu dah yang berhubungan dengan sehari-hari, tambahin Bu. Yang berhubungan dengan sehari-hari Bu. Berarti Pak, pakai pipa. Apa kegunaannya Bu? Pak. Saya ulangi ya, motivasi ini videonya itu berguna, ada kegunaannya. Belajar itu bisa menerapkan langsung. Apa keliling? Iya. Input dulu tuh Pak. Aduh. Saya jawab Bu ya, saya mute dulu ya. Saya ulangin. Video itu adalah motivasi itu kan tadi video. Video itu yang menampilkan berguna dalam kehidupan sehari-hari itu. Konsep dasar pelajarnya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan. Itulah motivasi. Jawabannya E lah yang lebih tepat ya. Ya. Pak. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Ya. Sangat gampang ya. Materi Motivasi itu, Pak. pakai video. Video yang berguna untuk pas enggak tuh? KD-nya minta apa? Keliling bangun. Keliling. Pas enggak keliling tuh? Enggak. Keliling enggak nih? Keliling bangun data. Yang E, Ya, yang keliling E, Pak. keliling enggak nih? Menentukan panjang Sesuai kali untuk mengikat. Kalau keliling lama ya, Bu? Ya. Yang sesuai Pak ya. Ntar dulu. Panjang tali mengikat tumpukan. Menentukan keliling bangun datar. Yuk orang menentukan. Iya, betul juga nih antara A, orang mengukur keliling. Lebih cocok Pak. Menampilkan video orang mengukur keliling satu bangun. A, menampilkan video orang menentukan panjang tali untuk mengikat tumpukan. Ada nyambung Pak Enang E itu. Nyambung yang Apa? Kan enggak pakai pipa, bukan pipa A. Yang ini nggak Ya, bisa. Kamil. Iya Apa Pak. dikelilingin? Keliling. Mengikat. Panjang tali. Pipa kan ruang. Panjang tali juga. Nah, saya ini jelas, ganti lah, Bu. Alah. Yang Memang kan di soal tidak ada pipa.
Ya, ada Yang panjang. karena Dah di aja. situ keliling Dua panjang. Ya. Sesuai Bisa dengan dia gambar. contohnya betul. Contohnya keliling bangunan sekolah, ya kan? Ya Allah. Dah A ya. Ganti Bu, jawaban saya A. Udah baru saya masuk nih. Nggak mungkin lah pipa ya, Bu. Ada panjangnya itu. Lanjut ya, aman ya, A ya. Aman. Intinya berguna lah gitu kan, betul A lah, betul. Kalau dia mau bikin bangunan, dia bisa keliling bangun sekolah, bangunan rumah, ya kan? Betul. Saya aman ya, A ya. Nah, yang ini Bu, kegiatan inti. Sudah saya bikin kegiatan inti adalah mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, mengomunikasikan. Ini kegiatannya. Aktivitasnya baca. Scientific. Ya, intinya sudah saya bikin, tinggal cari aja kita ini, ya. Tinggal cari aja yang tepat sebagai kegiatan pendahuluan ya, pendahuluan gampang. Awal video awal pendahuluannya ya, Pak. Awal. Ya. Apakah mencari, apakah memberikan contoh dan menentukannya, apakah mutar video, apakah menentukan, ya. Iya, benar-benar. C, Pak, yang mutar video awal. C. Data itu. Ini kan dia nih, menentukan data inti kan, Bu? Ini kan menentukan ya kan? Ini menentukan inti kan? Inti kan? C ya jawabannya awal ya, betul ya? C. Aman ya? Aman. Materi ada, kalau ini materi udah ada nih, materi gampang udah ada. Mengamati, menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, mengomunikasikan. Betul ya, C ya? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Yang kurang tepat, kegiatan inti yang kurang tepat di 3 soal nih, Bu. Ini 3 soal nih seperti ini nih. Inti atau awal 3 soal. Yang kurang tepat, inti itu cari. Apakah membuat laporan? Membuat. Ya betul lah, membuat laporan ya. Betul. Inti. Betul, inti. Kurang tepat. Berdiskusi. Inti. Ini ya, mengasosiasi ya. Betul, inti. Guru membimbing itu inti. Bimbing. Menampilkan video Mengamati inti ya. Ini inti mengamati. Kan ada kan mengamati? Ada, mengamati betul. Tinggal yang C sama yang D. Pakai video, pakai menjawab pertanyaan. Yang D, Pak. Yang tadi D sudah itu. D ya, betul ya. Yang D. Video penting. Iya. Betul ya. Itu awal. Oh, gampang sekali soalnya, Bu ya. Tadi itu yang kegiatan awal kan tadi ada juga menanya. Tapi itu tadi Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? yang tadi ada soal itu yang kegiatan awal itu. Yang mana, Bu? Ini. Ini. Ini kita Yang awal. mengajukan pertanyaan. Itu persepsi, Bu. Oke, tar dulu. Mengajukan pertanyaan kan? Ya, ini jawabannya apa nih, Bu? Tar dulu ya. Dari mana? Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan. Menjawab berarti soal. Kegiatan inti. Ya karena saya baca yang ini Pak, yang materinya ini ada menanya terus mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai ke yang Guru sifatnya. membimbing siswa menjawab pertanyaan. Bu, Bentar. Guru membimbing siswa menjawab. Ibu pasti bingung tadi kegiatan apersepsi. Apersepsi itu guru menanyakan ke siswa. Mengajukan pertanyaan. Ini guru membimbing siswa sebagai fasilitator biar pertanyaan di LKPD atau di mana itu dapat dijawabnya, dibimbingnya. Nah, betul. Diarahkan, mengarahkan. Maka itu inti lah, Bu. Iya, betul. persepsi mengaitkan. Pertanyaannya mengaitkan dengan Kalau persepsi itu hanya mengaitkan aja. Pertanyaan tadi hanya mengaitkan ke pelajaran sebelumnya, ya kan? Ya. Lalu ini menjawab pertanyaan tentang proses lilin meleleh. Inti lah dah, Bu. Iya betul, Pak. Oke, tanya lagi. Apa? Bagus, Bu. Tanya lagi. Tanya itu biar ngerti, benar. Tanya aja apa? Ibu tadi masalah apersepsi sama itu. Apersepsi itu guru mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya. Sebelumnya dengan yang akan dibahas. Iya, betul. Cuman itu. Ya. Mengaitkan, Pak ya? Iya, kalau ini guru membimbing siswa menjawab pertanyaan tentang proses lilin tadi. Tentang proses yang dipelajari. Berarti inti lah. Iya kan, Bu? Kegiatan inti itu, Bang. Iya. Nah, apa ya? Selesai. Ada lagi? Ada lagi? Biar lanjut. Lanjut, Pak. Ya, pokoknya nih ya, tanyakan ya. Lanjut kita ya ke kegiatan inti lagi nih ya. Mengidentifikasi kosakata, kegiatan inti yang bermakna. Ingat, ini yang bermakna. Apakah membuat kalimat menggunakan kosakata?
Atau yang B, setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi. Yang C, siswa membaca teks berisi kata-kata tentang ciri makhluk hidup. Saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Oke. Apakah yang D, siswa menyimak? Apakah yang E, secara individual siswa menyebutkan kata-kata berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Membuat kalimat. Kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator. Ya, ada dua nih jawaban yang bermakna menurut saya ya. Kalau hanya menyimak nggak bermakna, ya kan? Ya kan, Bu? Ya kan, Bu? Yang B sama yang C sama jawabannya, nggak mungkin sama jawabannya itu benar. Saya tinggal yang A sama yang E. Pahami, Bu? Yang mana yang bermakna? Membuat kalimat. Kalimat Membuat kalimat apa? Menyebutkan Membuat itu kalimat. C1. Membuat kalimat dengan menggunakan Iya, kata-kata. bagus. Karena ini bermakna itu maka tampilannya harus tingkat levelnya level tinggi. Biar paham. Hot, kan gitu. Bermakna. Kalau saya jawab E, saya nggak cocok menyebutkan, hanya menyebutkan. Ya. Iya, hanya Kurang bermakna. Tapi kalau yang A, membuat kalimat dengan kata sendiri, yaitu lebih pas, ya kan? Lebih paham dia. Ya. Paham, Ibu? Paham. Maka jawabannya adalah yang A. Makanya saya bandingkan yang A apa yang E kan gitu kan, biar paham. Secara individu kan bisa bermakna juga, tapi hanya menyebutkan, kurang pas. Maka yang A yang paling pas. Membuat kalimat kan dia lebih ingat ya, Pak? Iya, benar. Buat kalimat lebih ingat. Dia jadinya lebih nyambung dia. Oke, paham ya? Paham. Jadi begitulah cara menjawab soal. Cari yang salah dulu. Ketika ada dua jawaban yang serupa yang menurut Ibu bermakna, bandingkan. Pikir lagi pelan-pelan. Membuat kalimat apa menyebutkan? Kalau menyebutkan, cuman menyebutkan. Ya, kurang lah kan gitu. Kurang bermakna. Nah, kalau buat kalimat, oh cocok ini kan gitu. Karena lebih paham dia. Bermakna. Pak, ini mah nggak beres 3 detik ya. Iya, kan saya bilang tadi seperti itulah, Bu ya. Jadi Ibu jawabnya soal seperti itu. Saya ajari saya lagi menjawab soal dari A, B, C, D. Cari dulu yang salah. Khusus pedagogi. Cari yang salah. Ada 3 Pak yang menurut saya benar, Pak. Bandingkan, pikir yang mana yang tepat ya. Sesuaikan dengan apa yang diminta soal. Jadi cara jawab soal itu seperti itu. Jangan langsung jawab. Cari dulu yang salah. Pak, kenapa harus cari salah? Kalau cari yang salah itu lebih mudah ketimbang cari yang Kalau belajar sama Pak Amir itu beda rasanya. Kayak ada sinergi gitu loh, Pak. Tapi kalau ketika kita ngerjakan di Google Form sendiri, bingung. Bingung, Bu. Ya, Bu, pahamilah cara saya ini, Bu ya. Cara saya mengapai soal, Bu ya. Ya, silakan, Bu. Berarti kalau kita mau menjawab soal HOTS itu kita hot itu, Bu, silakan, Bu. Langsung, Bu. Hot itu terus, Bu. Bingung misalkan nggak hafal sama C itu ya, Pak, misalkan. Terus, Bu. Terus kita lihat jawabannya itu yang paling sulit kata-katanya itu. Contohnya misalkan membuat kalimat. Beda kan secara menyebutkan. Berarti lebih sulit yang membuat kalimat. Iya, betul sekali. Kalau Ibu nggak paham tentang cici kayak misalnya Ibu lupa, bukan nggak paham, lupa ya. Bahasa lupa. Berarti kita cek aja yang kata paling sulit, kalimat ya, yang paling sulit. Benar. Misalnya meninjau, menilai itu kan sulit, Bu. Menilai orang itu sulit kan? Itu hot. Iya. Betul. Seperti itu, Bu. Itu aja ya, Pak. Iya, seperti itu. Kalau Ibu lupa atau grogi jawab soalnya. Iya, Pak. Itu, Pak. Menguraikan, Pak. Menguraikan C4 ya kan? Analisis kan? Iya. Dan saya bilang tadi, Ibu kalau menjawab soal kalahkan dulu rasa takut Ibu. Soal itu gampang. Makanya saya bilang, saya selalu mendapatkan adalah soal itu gampang. Gampang loh, Bu. Gampang. Kenapa? Saya mau membuat bagian otak belakang Ibu membuat soal itu gampang. Gampang. Iya. Jangan takut. Jangan takut sama soal. Takut sama soal. Gampang kali. Gampang. Karena kata-kata itu dapat merekam ke otak, diedarkan ke seluruh tubuh, maka mendapatkan sinergi yang gampang menyepelekan, Bu. Iya. Kalau saya gitu, Bu ya. Kalau saya rasa tuh kalau menjawab soal tuh gampang. Kenapa? Saya nggak mau buat sulit. Nanti pening saya.
Iya, iya. Ya, kenapa? Karena caranya udah paham saya. Cara menjawab soal adalah yang pertama, pahami konsep. Yang kedua, cari yang salah. Oke? Oh iya. Ya, saya dulu tutor, Bu. Jadi seperti itu cara jawab soal tutor bimbel GU kan dulu seperti itu saya disuruh ajarin. Pertama, cari konsep, pahami konsep. Yang kedua, cari yang salah, bukan cari yang benar ya. Iya, Pak. Cari yang salah dulu. Ketika yang salah ketemu, maka Ibu ketemu sendiri yang benar. Ya kan? Tapi kalau cari yang benar, maka nggak tahu mana yang salah. Kan gitu. Ya. Salah kemarin saya. Paham ya, Bu, Cari ya? yang betul. Iya, nggak bisa, Bu. Kalau cari yang benar dulu kita, belajar salah. Belajar itu dimulai dari kesalahan. Ya, kan? Pak, kayak kami. Ya. Sedikit lagi nih. 3 soal lagi, maka saya Bu, semoga Mohon Allah maaf. meridhoi kita. Nah, amin. Oke ya nih ya. Tadi ya EPB ya. Ya, Pak. Oke, sekali lagi. 2 soal lagi. Ah, ini dia 2 soal lagi. 2 soal lagi beres lah ini ya. Keragaman flora dan fauna sangat luar biasa. Pemerintah tadi saya ulang Bu ya. 3 soal untuk kegiatan pendahuluan atau kegiatan inti. Pahami pendahuluan sama inti. Pak, kalau kita akhir jarang masuk ya, nggak pernah masuk ya. Inti sama awal pembelajaran. Oke ya? Udah pahami itu 3 soal dulu. 3 soal masuk. Oke. Keberagaman flora dan fauna Indonesia sangat luar biasa. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan kontribusi insan pendidik untuk turut melestarikan, ini juga sudah pernah saya bahas. Melestarikan sangat diharapkan kegiatan belajar mengajar yang mendukung komitmen tersebut. Kegiatan belajar mana yang mendukung kegiatan untuk mempertahankan flora dan fauna? Kita cari. Kan ya, kegiatan belajar. Belajar itu berarti sesuai dengan karakteristiknya pendidikan, bukan cari yang lain. Oke. Memberi tugas untuk mengidentifikasi hewan yang ada di beberapa kebun binatang. Ini nggak mungkin lah, masa kebun binatang. Kalau yang hewan berbahaya kan Yang D, Pak. Yang B, melakukan protes. Ngapain protes? Ya, zaman kapan itu ya? Protes itu boleh, tapi janganlah protes ya. Kita mempertahankan, mengajar ya, bukan mengajar protes ya. Meminta siswa untuk tidak mempertahankan kebiasaan nasi ngapain makan nasi ngapa juga. Memantau, mengawasi bukan tugas kita, bukan tugas kita. Kajian ilmiah sesuai dengan karakteristik pendidikan. Jadi sesuaikanlah dengan itu. Lah jawabannya. Kajian ilmiah, penelitian ilmiah. Kita membuat sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang menghasilkan ilmu kan gitu. Oke, Bu? Oke. Lanjut kita ya. Lanjut kita ke soal lagi. Seorang guru kelas 4 SD melakukan pelajaran untuk memenuhi indikator menentukan kelipatan KPK dari 2 bilangan dengan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang bukan kegiatan membuka pelajaran, yang bukan Bu ya. Yang bukan. Ya, saya copy dulu kita punya tadi. Saya copy dulu. Ya, saya copy dulu. Apa tadi, Pak? Kayaknya. Tadi udah ya? Kayaknya, Pak. Udah ya nih? Enggak sih, beda sih soalnya Pak, cuma ya Belum, Pak, belum. karena ada kelompok gitu. Minta siswa untuk duduk berkelompok. Saya dulu nih, copy dulu nih, biar supaya nanti kita bisa menjawabnya. Ya, kalau duduk kelompok kan gitu. Saya belum siap. Bedanya tadi kelas 5, ini itu kelas 4. Iya, ini ya dulu saya copy dulu, saya crop dulu. Beda kelasnya. Saya crop dulu. Nih ya kegiatan buka ya. Mungkin naikkan sedikit, di crop lagi. naik ke atas, yes. Naik ke atas. Nah, pokoknya inilah kegiatan buka pelajaran ya, yang paham ya. Kegiatan buka pelajaran adalah yang memperhatikan siswa, menarik perhatiannya dengan alat peraga, memberikan motivasi dengan video, persepsi dengan membuat pertanyaan yang berhubungan dengan materi selanjutnya, materi sebelumnya. Membuat materi acuan adalah menjelaskan tujuan pembelajaran. Oke, carilah yang bukan, yang kurang tepat. Mutar video ya, motivasi ya. Pembuka, pertanyaan. Menyampaikan informasi, aktivitas, benar ya? Ya. Yang ini sama yang ini. Meminta siswa mengerjakan soal apa? Kegiatan inti itu, Pak. Untuk duduk berkelompok kegiatan inti. Ya, meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan pembagian Kelipatan kan sebelum KPK. Kalau yang C itu kegiatan akhir. AC inti. AC. Pahami dulu yang A sama yang C. Pahami inti. Inti adalah menentukan data. Iya, menentukan data adalah dari pertanyaan menentukan. Berarti menjawab pertanyaan.
Inikah menjawab Ya. mengerjakan Pak. kan? Iya benar Pak. Iya, Menjawab mengerjakan pertanyaan. itu inti ya. Mengerjakan ini Mengajukan inti. pertanyaan. Ini inti. Tapi meminta siswa untuk duduk berkelompok setelah kelompok yang lalu, yang lalu kan kelompoknya ini telah dibagi yang lalu. Yang A ini kelompoknya telah dibagikan yang lalu, paham? Ya, Pak. Sekarang masih lagi pelajarannya. Nah, kelompok yang kemarin duduk. Oh iya Pak ya. Oh iya, benar. Makanya jawabannya. Jawabannya adalah C. Tapi kalau ibu pertama kali belajar, Yona bagi kelompok itu inti, pahami ya? Paham. Ya. Tapi kalau sudah bagi kelompok, Ya, ada kata kelompok yang disepakati. iya benar Bu, yang telah disepakati. Awal. Paham? Paham Pak. Paham. 3 soal Bu ya, 3 soal. Ulang Pak. Ulang Pak. Ya, pulang Bu. Bentar lagi Diulang, pulang. Pak. Bentar lagi pulang. Ulang. Oh, ulang. Ulang Pak, ulang. Ulang. Saya ulangin ya, saya ulangin. Kegiatan membuka pelajaran Bu, ini kan yang bukan, ya kan yang bukan ya. Yang bukan, soalnya yang bukan ya. Oke, yang bukan ya. Oke, yang bukan kegiatan inti yang membuka pelajaran. Yang kegiatan membuka pelajaran itu ada 4. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Ibu bawa media, ibu bawa benda-benda torso, medianya langsung. Yang nyata itu menarik perhatian siswa. Apa itu Bu? Atau membawa alat ukur, ya kan? Itu namanya menarik perhatian siswa. Menimbulkan motivasi. Ibu pakai video orang-orang ukur, ya kan? Orang-orang nyangkul, itu video menimbulkan motivasi. Paham Bu? Memberi acuan. Acuan itu adalah tujuannya. Hari ini kita belajar ini, tujuannya ini. Oke? Yang keempat, membuat kaitan adalah apersepsi. Apa itu apersepsi? Mengaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya. Guru memberikan pertanyaan. Anak-anak, kemarin kita belajar sisi kubus. Ada berapa sisi kubus? 6 Bu. Oke, hari ini kita membahas tentang bagaimana mencari keliling kubus. Volume kubus. Paham ya? Seperti itu ya. Oke. Sudah, sekarang ini adalah ditanya adalah kegiatan yang bukan awal. Yang bukan awal yang mana? Cari jawabannya. Yang inti berarti. C. Kejawab dulu yang E. Motivasi. Mutar video motivasi, benar? Benar. Mengajukan pertanyaan, apersepsi, benar? Benar. Meminta siswa mengerjakan, nanti dulu ya. Menyampaikan informasi, tujuan, benar? Benar. Benar. Yang A, membagi kelompok, bukan bagi kelompok. Yang A, meminta siswa duduk sesuai kelompok yang telah sudah disepakati. Tapi kalau di situ membagi siswa dalam kelompok inti, paham? Membagi siswa dalam kelompok inti, paham ya? Iya. Di sini adalah bukan membagi kelompok, tapi adalah apa Bu? Cuman meminta siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati. Maka jawabannya itu awal, bukan inti. Yang C jawabannya. Non kasawe. Paham Bu? Paham. Sudah ya? Ya. Pak. Nanti malam kita masuk yang ini Bu. Ini yang baru saya buat. Ada Bu? Ada. Oh iya, ada Pak. Ini Bu, ya lumayan Bu soal ini Bu. Saya hitung-hitung soal pribadian. Kok banyak ya? Hampir 20 soal. Kok enak nian kan? Gampang kan? Hampir 20 soal Bu tentang pribadi sosial. Gampang kali nih ya. Saya buat soal baru sama soal lama. Hampir 20 soal baru. Soal lama itu hampir 15 soal. Berarti banyak Bu soal kepribadian dan sosial. Ya. Iya, Pak. Lumayan lah Bu 5 soal ya. Kita bahas di malam ya. Iya. Oke, yang mau pulanglah. Semoga sinyalnya Jangan kabur lagi Pak ya. Pak Amir, jam berapa ya? Jam 8 Pak, lewat 15 sedikit Pak. Apalah Pak ya, santai aja Pak. Oke. Berarti kami jam 9 Terima Pak. kasih Pak. Iya, apa ya? Jadi Ya Pak. Ya Pak. Sampai jumpa di malam ya. Amir. Iya Pak. Menunggu Pak Amir nonton bola. Amir. Jam 8.15 Bu. Terima kasih. Jam 08.15 malam sampai 20 malam. Iya, oke. Ya Pak, ya. Oke, yang mau ikut aja apa ya. Tetap saya ulangi Bu, sama saya pedagogi. Ya Pak. Oke ya, saya ulang. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.